Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Sebenarnya Begawan pengen ngupas tentang penutupan Sritek itu kemarin. Tapi ya tidak gampang lah. Seperti kelihatannya nggak mudah untuk dikupas. Membawakan sesuatu topik dengan kondisi yang memprihatinkan begitu. Membuat miris dalam hati Begawan. Sekian ribu karyawan yang harus di PHK dan dia kehilangan pekerjaan. Dan ini sangat ngabot-aboti. Berat dalam hati. Setidaknya harus kuat untuk ngangkat perkara ini, harus datanya harus komplit. Gak boleh sembarangan karena ini berhubungan dengan banyak orang. Nah, penutupan pabrik Sritek itu produksi tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini makin menambah daftar panjang. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di negara kita ini dan apa yang dilakukan pemerintah ketika banyak masyarakat karyawan ribuan itu di PKK. Diem aja itu, nggak ada. Janji-janji mereka juga zonk. Menteri Tenaga Kerja ya sudah apa-apa, apalagi wamennya cuma ngomong tak, katanya mau mundur kalau banyak yang di PHK, tapi ya zonk. Lo pas kampanye saja lo sok-sokan janji. Buka 19 juta lapangan pekerjaan baru. Alah, emprut. Ekonomi kreatif dan juga UMKM. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lo kayak gitu kok mau nurunkan pengangguran, nurunkan kemiskinan, nurunkan stunting. Lo bentuk konkretnya apa sih? Wujud nyata kebijakannya yang bagaimana? Jangan bilang sedang dipikiran loh, jangan sedang diusahakan loh. Kalau orang politik itu sedang diperjuangkan, jangan gitu. Atau lagi dirembuk sama pemerintah, nggak bisa. Atau nunggu hasil seminar atau penelitian dulu, sehingga baru diputuskan. Oh, masyarakat selalu pada kelaparan. Oh, jangan-jangan yang disebut mau menurunkan pengangguran itu sing nganggur turun-temurun di keluarga. Jadi nganggur semua atau gitu lah. Nah, yang kalian maksud itu, yang bapak ibunya sudah tidak bekerja, terus anak-anak mereka yang semula kerja jadi ikut korban PHK, jadi nganggur satu keluarga itu pengangguran baru gitu ya. Menurunkan atau mewariskan pengangguran itu maksudnya. Walah cilokun. Lawan terus mau menurunkan kemiskinan. Maksudnya anak dari orang tua miskin terus gitu. Tapi miskin dan tak berdaya. Nasibnya tidak berubah. Dan pemerintah tidak berdaya. Tapi di atas sana berpesta pora dengan uang-uang hasil ngerampok uang negara. Lalu arti dari menurunkan stunting. Ya, dulu kakak-kakaknya stunting pada kurus kering. Terus si adiknya harus nuruni stunting juga gitu loh. Gak ngerti nih gimana caranya. Dian kabeh ini maknai kata menurunkan dengan mengartikan begitu. Nah, Begawan sampai lupa. Sudah berapa janji kampanye yang dibelanjani? Tahu dibelanjanya? Tidak ditepati. Jadi omon-omon belaka. Lah tutupnya PT Sritek, produk tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, makin nambah panjang. Daftar perusahaan besar yang gulung tikar, pailit, bubar beroperasi, dan akhirnya mem-PHK semua karyawannya. Mandegrek tutup. Nah, sebelumnya ada Sanken, ada Yamaha, ada Primayuda juga tutup, dan masih banyak yang lain. Loh, kayak tiap bulan ada saja yang mengakhiri operasional pabrik itu. Karena apa? Ya mari kita lihat. Yang bikin nggak ngerti itu, ini Presiden Prabowo sama Wapresnya kayak nggak ngerti mesti ngapain itu. Nggak bergerak sama sekali, atau tidak memberikan kebijakan untuk mencegah terjadinya penutupan perusahaan besar dan akhirnya terjadi PHK-nya.
Kayak nggak ngerti. Seolah-olah mereka nggak harus bertanggung jawab atas bangkrutnya perusahaan. Menikmati kekuasaannya sendiri tanpa memikirkan. Padahal dia dipilih jadi presiden dan wakil presiden untuk mensejahterakan rakyat. Untuk memikirkan rakyat. Agar rakyat ini tetap bisa hidup dengan sejahtera. Loh, dalam aspek tanggung jawab secara langsung, ya memang tidak. Sebuah perusahaan tambah maju atau berhenti beroperasi itu tergantung manajemennya. Iya. Tetapi kebijakan pemerintah mempengaruhinya itu semua. Pasti, secara benang merah pasti ada. Contoh, ya soal tutupnya cerita gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, terpengaruh dengan barang impor, terutama di tekstil. Dengan harga yang lebih murah. Karena pemerintah dengan Kementerian Perdagangan mengizinkan impor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dari Cina, dari India, dan sebagainya. Akhirnya persaingan harga di Indonesia nggak bisa. Produksi dalam negeri nggak bisa bersaing dengan harga-harga yang dari luar negeri yang diimpor. Akhirnya apa? Ya tutup. Lo Prabowo Gibran, pejabat yang berwenang. Ngopong dulu. Ya kok do meneng aja. Diem aja. Apa nggak ngerti, nggak mudeng, nggak paham mesti bagaimana. Itu Pak Menteri Tenaga Kerja itu. Sama Bung Wamenaker itu. Yang cuap-cuap ngomong tok aja tuh. Namanya siapa tuh yang ketua relawannya Jokowi itu. Oh, pindah ke relawannya Prabowo itu. Oh ya, Immanuel Ebenezer tuh. Gagal itu nyelamatin buruh serikat. Ya karena dia nggak paham. Oh, relawan ya jadi wakil menteri nggak paham gimana caranya menyelamatkan perusahaan. Kan dia tuh bolak-balik datang ke Sukoharjo itu. Ke pabriknya loh. Tidak hanya omong-omong saja. Wamen dari unsur relawan ini sok-sokan mudeng tentang perusahaan dan berani jamin nggak ada PHK. Apa yang terjadi? Bahkan dia siap mundur kalau ada PHK. Mundur. Direngoangi gitu-gitu biar jadi wamen kok mundur. Nggak mungkin. Kalau nggak ada latar belakang pengusaha. Tidak paham bagaimana aspek pengelolaan pabrik. Mbok wis menengoe bos. Ngurus relawan aja lah. Kalau saya nginget omongan Pak Wamen nih, sama omongannya di panggung debat Pilpres. Kok Wamen? Omongannya Wapres kok Wamen. Kalau Om Begawan nginget omongannya Wapres ketika di panggung. Yang katanya mau buka 19 juta lapangan pekerjaan. Itu gerantes nang ati, menyakitkan dada. Mbok bila belum bisa buka lapangan kerja, minimal orang-orang yang masih punya kerja itu tidak terpengaruh itu. Atau dipertahankan. Mana 19 juta lapangan pekerjaan, malah ribuan lepas dari pekerjaan. Iya. Ini negara apa ini kayak gini? Ciptakan ekonomi nasional yang sehat itu penting, yang tidak meracuni, merugikan perusahaan yang sudah beroperasi. Bagaimana pemerintah menjaga? Mau ditutupi atau disidem, nggak bisa. Atau berita pabrik bangkrut, nggak nyebar kemana-mana tuh nggak bisa. Ini yang sedang antri tutup. Kalau masyarakat pengen tahu, ada GNI di Konawe Sulteng sana itu. Mau tahu GNI itu pabrik apa? Smelter loh itu. Dengan karyawan sampai 12 ribuan. Nah ini mumpung belum, coba usaha apa yang ditempuh pemerintah buat mengantisipasi itu semua. Biar nggak terjadi penutupan. Dengan 12.000 karyawan ini. Tambah panjang, tambah bahaya. Situasi negara tambah nggak karu-karuan. Lah ini pemerintah mesti orang di dalamnya berisi banyak pengusaha. Tapi nggak pada peduli, mikir usahanya sendiri. Nggak mau mikir biar nggak pada berhenti operasi gimana caranya. Mereka mikir pabriknya sendiri, pasti itu. Penting pabriknya bisa lanjut jalan. Dan tutupnya pabrik gede kayak Sritek, sebenarnya efek turunannya panjang loh. Jangan salah. Dampaknya bisa ke banyak hal. Yang paling simpel ya terlihat kita. Begitu ada PHK otomatis ada pengangguran baru, bener nggak? 10 ribuan karyawan nganggur. Lah di Sritek buruhnya memang 8.000 sampai 9.000. Bahkan sampai 10.000 loh. Data terakhir dulu tahun berapa itu 12.000. Tapi yang kena dampak apa hanya mereka ketika mereka nggak kerja?
ekosistem Sritek bukan hanya pekerjaan saja, tapi juga lingkungan sekitarnya yang terdekat sama pabrik. Coba cek tuh, mereka pada punya pasangan nggak? Sing pasangannya ra kerja atau belum punya pekerjaan berapa? Belum lagi mereka yang sudah punya anak. Gimana nasib pendidikannya? Jangan dikira sekolahnya negeri dia tidak terancam DO loh. Nah, apalagi sekitarnya kos-kosan yang berhenti tidak ada penghuninya, warung makan dan sebagainya, transportasi berhenti dan sebagainya. Ini nambah buruh yang di PHK sama pasangan satu anak saja. Di kasus Sritek Efek yang nanggung kerugian sudah lebih dari 20.000 jiwa itu yang nanggung. Ya emang bocah sekolah, anak buruh-buruh yang kena PHK hanya butuh bayar bulanan, kan enggak. Mereka butuh uang saku, buku tulis, tas sepatu, sarapan, makan, dan sebagainya. Lah di sekitaran pabrik itu ada penitipan kendaraan, warung sayur, warung makan, toko kelontong, sepi akhirnya, kos-kosan sepi, PKL, dan usaha-usaha atau UMKM lainnya terkena dampaknya. Bukan hanya karyawan yang 10 ribuan karyawan saja, itu hanya satu tempat. Dan pemerintah hanya diam aja. Nggak punya kebijakan untuk secara gerak cepat untuk menyelamatkan PT Sritek. Nah terus dengan tutupnya Sritek, mereka tinggal ganti usaha yang lain. Mudah banting setir. Lalu pendapatannya langsung normal. Ya nggak bisa. Cari pekerjaan tuh nggak gampang seperti orang mancing di sungai gitu. Kadang enggak, kadang dapat. Enggak kebayang nih gimana nasib mereka. Apa yang masih bisa buka usaha? Kalau semua buka usaha yang beli siapa? Modalnya dari mana? Mau berharap pada siapa? Orang yang lewat enggak ada. Tapi kena beda jauh sama waktu Sritek beroperasi ketika masih berjalan. Nek sehari ribuan orang gantian sip. Cuma jualan es teh ya. Es teh aja lah. Mungkin bisa buat hidup sama satu atau dua anak. Itu baru jualan es. Apalagi punya usaha lain. Warung, kos-kosan, dan sebagainya. Lah kok yon dilalah nih. Hari terakhir masuk itu yo pas mau puasa itu ngrantes tuh. Miris dalam hati Om Begawan ini. Ini bukan ke Om Begawan loh. Saya memikirkan para karyawan Sritek. Ya beneran ini jadi ujian berat bagi teman-teman yang di sana. Para karyawan-karyawan Sritek. Semoga puasanya nggak bablas ini. Seharian penuh ada 15 atau sampai 20 jam. Mergo saking irite. Ya sementara para pekerja Sritek yang kena PHK ikut buka atau sahur di masjid atau tempat ibadah yang menyediakan sahur dan buka. Ya lumayan lah buat memperpanjang tabungan biar nggak boros sambil nyari kerjaan baru. Om Begawan doakan para karyawan Sritek bisa mendapatkan pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Nah di Ngompol ini Om Begawan juga berharap nih, tolong tuh para takmir masjid yang nemui ada jemaah baru yang kayak tumben baru gabung, biarkan saja kita terima. Siapa tahu jemaah baru yang ikut buka bareng orang-orang yang nyimpen duitnya untuk kebutuhan lain supaya nyampe ketika belum dapat pekerjaan. Buat persiapan mudik mungkin. Untuk beli pakaian pada anak-anaknya atau buat makan sehari-hari. Karena gini, para buruh itu punya tabungan, gedenya seberapa sih? Kalau pesangon dari Sritek itu berapa tuh? Karena ini pilot, bukan pensiun. Pasti aturannya beda. Kalau namanya pilot itu pesangon paling 1 bulan 2 bulan. Yang hanya untuk 1 bulan 2 bulan habis. Om Begawan nggak mau meremehkan atau merendahkan para buruh. Tabungan mereka gak ada yang banyak. Tidak begitu, enggak. Ya ada 1-2 yang banyak. Kerja jadi buruh pabrik memang berat. Upahnya ya nggak tinggi. Memang harus pintar menyiasati biar kebutuhan bisa nyampe, biar cukup, biar nggak minus. Apalagi kalau gaya hidupnya dhuwur atau nurut selera anak-anak sekarang. Wah, yo Nah, kondisi buruh di negara kita itu memang jauh dari kata sejahtera. Dan mestinya dengan honor yang tidak seberapa, menarik buat investor. Lu apa daya? Dikit banget ini investor yang mau buka investasinya di sini. Sedang pemerintah tutup banyak, tidak peduli. Ini yang Om Begawan teriak-teriakan supaya pemerintah, ayo pemerintah, apa pekerjaan Anda? Dipilih rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk membiarkan rakyat begini.
Lu memang pemerintah yang sekarang mau diharap peduli pada rakyat, ya susah banget. Mereka itu hanya peduli pada lingkungan mereka sendiri, kepentingan mereka, omongan soal mau inilah, mau itulah, nanti bakal begini, ke depan anu dan sebagainya. Tidak akan terwujud. Tutupnya pabrik Sritek, ini kedukaan amat sangat. Satu perusahaan. Masih banyak puluhan perusahaan yang ngantri untuk tutup. Bukan hanya bagi buruh yang kerja di sana, tapi lagi bangsa ini juga merasa kehilangan. Dan berduka harusnya bangsa ini. Perusahaan segede itu saja bisa berhenti operasi loh. Dan pemerintah pusat tak terlihat apa usahanya buat bantu bertahan. Loh, dengan awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran yang beginian, ya sorry aja nih Begawan kudu jujur. Hingga tahun 2029 kita bakalan berat banget untuk mempertahankan hidup kita ini. Tidak ada kepemimpinan yang jelas. Nggak ada tujuan yang nyata. Kita mau kemana tujuannya? Tidak presidennya, nggak wapresnya. Termasuk jajaran menteri-menterinya itu. Nggak paham negara ini diarahkan seperti apa. Mikir utang yang 12.000 triliun dengan bunganya. Mikir korupsi yang di mana-mana ugal-ugalan. Ini pusing ini. Kata atau slogan Indonesia Maju, Indonesia Emas, hilirisasi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan sebagainya. Hanya berhenti di kata-kata, di omon-omon aja. Menerjemahkan slogan atau jargon, mereka itu juga nggak ngerti. Anehnya itu pendukung, pemuja, penjilatnya ya semakin banyak dan tidak mengerti itu. Dan akhirnya apa? Ya masyarakat. Masyarakat banyak yang dirugikan. Menteri-menteri lama, maksudnya menteri-menteri zamannya Jokowi, sudah jadi menteri dan sekarang masih menteri. Sebenarnya ngerti apa? Harusnya ngerti beda kemampuan presiden sekarang sama sebelumnya. Nah, mereka bisa apa? Oh, menjadi pembantu. Penting masih bisa gaji gede, mempertahankan bisnis mereka, duweni kekuasaan, itu saja kepentingan mereka. Faktanya mereka tidak bergerak. Di saat deretan pabrik-pabrik gede pada tutup, anggaran negara efisiensi gede-gedean, peronggol semua. Pemerintah malah nyerahin 700 kendaraan maung pada TNI dan Polri. Ini kepedulian para pejabat, empati dan tidak ada keperpihakan sama sekali. Jangankan buruh Sritek yang di PHK, duit negara di karung hampir tembus 1 kuadriliun, nggak ada emosinya kok, nggak ada ketersinggungannya. Belas loh presiden sama wapresnya. Malah yang pada emosi itu rakyat. Pada bikin status dan viral di medsos, kan aneh banget. Bukankah harusnya mereka itu yang terbebani, mereka yang dirugikan, merasa duit yang dimaling, bisa buat banyak hak. Tapi kenyataannya malah dikorupsi tuh. Yang ngoplos Pertamina, yang rugi rakyat. Korupsinya yang dapat nanti pemerintah. Harusnya masyarakat yang ditipu perusahaan BBM itu yang diganti. Lu mempertahankan yang sudah ada saja nggak bisa loh. Yang ginian kok mau harap hilirisasi. Orang bakal ada kenyataannya. Aktivitas presiden sama wapres ya mau seremonial saja. Sebatas buka acara. Formalitas saja. Resmikan ini dan itu, luncurkan program apa. Tidak ada sesuatu yang baru. Kemarin Danantara sama Bang Mas. Ini diinisiasi sejak di periode akhir Jokowi. Nek murni dari pemikiran Prabowo, sekarang ya belum bisa diresmikan. Pasti ini inisiasi penguasa sebelumnya. Yang ngomongnya sih itu adalah cita-cita dari Sumitro di bapaknya Pak Prabowo. Oh, mungkin ada yang bilang nih, program yang beneran baru, makan bergizi. Nah, nek gue bener itu. Tapi program ini agak aneh. Kabarnya kan wis jalan di banyak wilayah. Harusnya mampu mendorong perputaran ekonomi. Kan proses makan bergizi butuh banyak bahan baku. Ya sayuran, daging, ya ikan, tenaga kerja, minyak, dan kelangkaan. Harga-harga sembako, beras, gula, sayuran, pasar tidak turun, naik malah. Nah, dengan jumlah sasaran sudah lebih dari 1 juta anak yang sudah menerima makan bergizi loh. Mestinya ekonomi bisa mutar. Kenyataannya tidak begitu, sebaliknya. Ya, silahkan datang di pasar tradisional. Atau ke pasar sandang, atau lihat supermarket. Gimana kondisinya? Yang rame sekarang ya tiap sore itu ya orang pada buru takjil.
Pabrik-pabrik tekstil, pabrik sepatu, garmen, elektronik banyak yang menghentikan operasional. Rakyat itu butuh pemerintah yang memproteksi usaha-usaha besar agar tidak kena dampaknya. Ini kita bisa apa? Lawang Pak Prabowo, Gibran memang secara faktual tidak punya kemampuan manajemen pemerintahan yang baik. Ini faktanya. Pemerintahan sekarang itu autopilot, jalan dewe, ndelujur tanpa campur tangan orang yang punya jabatan. Ekonomi kita memang semendung awan yang sedang pekat akan turun hujan. Atau malah segelap cuaca sekarang ini. Yang hujan tiap hari tanpa henti. Gak ada yang kita harapkan. Itulah pesan Begawan. Semoga masyarakat paham dan ingat. Harus efisien dalam hidup. Supaya kita bisa bertahan hidup dalam keadaan kacau ekonomi di Indonesia kita. Itu ya, salam Begawan, salam mengumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.